Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Stunting. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Ibu boleh di sini dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Ardiani. Saya di sini sebagai garda anak. Nah, latar kami membuat inovasi yaitu namanya shooting. Nah, ini namanya shooting, yaitu kepanjangannya adalah sudut stunting, di mana di sini terdapat berbagai info tentang stunting. Boleh orang ibu baca-baca. Ini dia ada pengertian stunting itu apa. Di sini ada dijelaskan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang di bawah standar. Dengan kata lain, stunting itu umurnya sama tapi tinggi badannya berbeda. Nah, di sini ada sasaran kecepatan penyebaran stunting. Yang pertama yaitu remaja, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai 59 bulan. Nah, apa sih faktor penyebabnya juga kita bisa lihat di sini. Di sini ada faktor-faktor penyebab stunting itu apa. Pada remaja itu karena dia anemia, terus konsumsi gizinya tidak seimbang, tidak menerapkan PBS. Kan kita tahu anak-anak sekolah itu udah ada yang merokok ya kan ibu-ibu. Nah, selanjutnya pada calon pengantin itu nilainya kurang dari 23,5. Terus usianya masih muda untuk menikah, di bawah 19 tahun. Itu tidak boleh. Selanjutnya pada ibu hamil itu nilainya juga kurang dari 23,5. Jarak kehamilannya itu terlalu dekat. Usia ibu hamilnya itu lebih dari 35 tahun. Itu masuk tergolong kategori risiko tinggi. Dan tidak periksa kehamilan ke puskesmas atau bidan terdekat. Nah, pada anak usia 0 sampai 5 tahun itu bayinya itu tidak dapat ASI eksklusif, terus sanitasinya tidak layak, tidak mengkonsumsi gizi yang seimbang, pola asuh yang salah, membiarkan anaknya main game terus tanpa diajarin gimana cara bermain yang seharusnya. Kemudian anak tidak dipantau untuk kembali, anaknya tidak dibawa poskan. Jadi ibu kalau punya cucu di rumah, bolehlah diingatkan mamanya untuk membawa ke posyandu. Jadi ini bisa dibaca-baca selagi orang ibu panggilan dari apotek, dari poli umum, boleh dibaca-baca. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau memperkenalkan, di sini ada studi stunting namanya, yaitu informasi tentang apa itu stunting. Ibu-ibu udah pada tahu apa itu stunting? Enggak kan? Di sini bisa dibaca-baca, Bu Irvis. Ini bisa dibaca apa pengertian stunting itu ada di sini. Kemudian ini juga bisa dibuka. Nah, di sini ada dia keterangannya, stunting itu umurnya sama tapi tinggi badannya berbeda. Di sini juga ada sasaran apa, siapa sih yang kita harus cegah stunting ini, dari mana? Yang pertama yaitu dari remaja, kemudian dari calon pengantin, kemudian dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai 59 bulan. Nah, di sini juga ada apa sih penyebab-penyebab terjadinya stunting ini dan gimana cara pencegahannya. Di sini juga bisa kita baca. Pada remaja putri itu penyebabnya karena kekurangan darah atau anemia dan konsumsi gizinya tidak seimbang serta tidak menerapkan PBS. Kita tahu anak-anak remaja sekarang itu banyak yang merokok gitu kan, banyak yang minum alkohol gitu. Nah, pada calon pengantin itu nilainya kurang dari 23,5 dan usia pernikahannya terlalu muda, di bawah 19 tahun sudah menikah. Itu bisa menyebabkan terjadinya stunting. Pada ibu hamil itu sama seperti pada calon pengantin, nilainya kurang dari 23,5, jarak kehamilannya terlalu dekat, usia ibunya lebih dari 35 tahun, tidak periksa kehamilan selama masa kehamilan, tidak pernah sama sekali datang ke posyandu di puskesmas. Nah, pada anak usia 0 sampai 5 tahun itu penyebabnya karena tidak diberikan
pada anak balita. Kemudian juga pola asuh dari kita orang tua yang salah, terlalu sering membiarkan anak itu main dengan gadget tanpa melakukan aktivitas fisik lainnya. Kemudian pada anak balita itu tidak dibawa ke posyandu. Kita sering membawa anak balita ke posyandu itu setelah selesai habis campak terakhirnya itu pasti nggak kita bawa lagi kan. Seharusnya sampai 5 tahun balita kita itu harus kita pantau di posyandu. Nah, itu saja dari saya. Semoga ini bisa dibaca-baca selagi menunggu obat, menunggu panggilan di poli, bisa orang ibu lihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri bahwa saya bernama Sriwati. Saya selaku petugas prokes Puskesmas. Dengan adanya syuting sudut stunting di Puskesmas merupakan suatu kegiatan yang kreatif dan inovatif yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai wujud dari penerapan pelayanan masyarakat. Dalam proses pembuatan syuting ini, Aprida sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan Prokes untuk pencegahan stunting, penurunan stunting di masyarakat di Puskesmas. Dan saya selaku petugas Prokes Puskesmas juga memberikan kontribusi terhadap kegiatan ini, mendukung sepenuhnya Aprida dengan cara penerapan sudut syuting ini bersama-sama untuk pelayanan dan penerapan pencegahan stunting di Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.